kita sekarang ada di Waduk Jatiluhur. Tempatnya bagus banget. Kita nih berkemah di sini tadi malam. Emang sih nggak kelihatan apa-apa, agak-agak kayak takut basah nggak ya tanahnya, basah nggak ya. Tapi semua tim rame-rame survei dengan baik dan kita ngedapetin tempat yang bagus banget, aman banget, dan pas bangun-bangun ngeliat pemandangan kayak gini. Tada! Keren banget! Untuk yoga seperti itu nggak mungkin bisa kalau nggak tiap hari. Yeah. Jadi yoga itu a part of my daily life. Ya udah usahain aja untuk belajar buat fokus, belajar buat tenang. Ketika udah selesai sarapan, Kansa bikin kornet sama sosis, aku tadi dorong telur. Kita akan bermain dengan batu, perlu grip yang cukup. Maka untuk itu kita harus kempeskan ban. Karena ini lintasannya kering, tekanan saya turunkan jadi 15 PSI. Sekarang kita coba untuk turun ya. Seru banget ngeliat Kadek naik turun dinding batu di Jatiluhur. Medan yang sulit seperti itu seakan jadi tempat bermainnya. Luar biasa. Ini motor 690 cc, boleh dikategorikan sebagai big bike. Dia bisa menjelajah dengan jarak tempuh tanpa isi bensin sekitar 250 sampai 300 km tanpa isi bensin. Kemudian bisa dipasangin luggage atau pennya atau bawa beban yang cukup berat. 690 beratnya hanya 130-an kilogram, 135. Dengan mesin 690 cc, tapi dengan handling yang nyaris seperti dirt bike. Untuk melakukan medan yang seperti ini mungkin hanya dirt bike saja yang bisa lakukan. Kalau untuk moge dual sport agak berat, tapi dengan 690 semua terasa gampang. Untuk melakukan ringan seperti ini, itu bisa kita potong secara silang. Karena kalau kita potong tegak lurus, dia akan sangat curam. Tips untuk tanjakan, untuk jalan menanjak, terutama berbatu seperti ini, untuk mendapatkan grip itu agak susah. Karena ban yang kita gunakan adalah bukan ban trial yang spesialis untuk batu. Tapi kita masih bisa untuk naik ke tanjakan seperti ini. Kita punya 3 rumus untuk bisa melakukan sebuah tanjakan. Pertama, kita punya momentum. Kemudian kita punya grip. Ketiga, kita punya power. Motor ini punya power yang cukup besar, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk mendapatkan grip, dia agak susah karena traksinya di batu yang lepas-lepas. Jadi begitu kita buka gas, batu akan berhamburan keluar. Jadi kita harus masih punya satu kesempatan, itu momentum. Momentum adalah daya dorong yang dihasilkan akibat kecepatan. Seperti tadi, kita punya awalan sekitar 20 meter. Jadi di awalan itulah kita buka gas sehingga ada dorongan sampai di atas. Jadi tidak perlu traksi yang begitu besar, tetap sampai atas. Dengan syarat kita punya kecepatan. Dengan kembangan seperti ini akan cukup terjal karena ini sekitar 45 derajat.
resikonya akan besar sekali. Kalau kita sampai stuck kemudian terguling ke depan, itu cukup membahayakan. Kita potong 30 derajat ke samping. Jika memungkinkan, kita potong 30 derajat ke samping. Akan mengurangi sudut kemiringan. Jadi begitu kita lewatin, dia tidak akan terlalu curam. Dan kemudian posisi motor untuk turun itu ada di bagian belakang. Jadi traksi roda belakang untuk membantu pengereman itu sangat kuat. Jadi motor tidak akan front flip atau terguling ke depan. Setiap motor bisa dipakai wheelie, tapi kita harus mengenal dulu karakter motor tersebut. Kita harus mendalami dulu adaptasi, baru kita bisa gunakan untuk action. Jadi kalau kita belum memahami karakter motor tersebut, akan sangat berbahaya. Ayo, maaf ya anakmu nakal ya. Kurang ajar. Iku motor nek rusak. Tapi motor itu emang desain buat nakal, buat seperti itu. Kenapa nggak kita gunakan? Bukan. Itu motor buat demo kok. Demo nakal. Demo nakal maksudnya. Jadi menurut saya, kalau motor itu memang bisa digunakan semaksimal mungkin, kenapa enggak? Jadi kita bisa tunjukkan ya, motor ini memang dibuat seperti itu. Cicilannya masih 4 tahun lagi. Tapi luar biasa ya. 690 salah satu the best bike. Jadi kita bisa pakai untuk jarak jauh, untuk dual sport adventure. Kemudian pakai nakal-nakal seperti ini, handlingnya light banget, kayak bener-bener kayak dirt bike bener. Bisa. Hampir nggak ada bedanya. Tinggal pasang Nobi tire, ban off-road, bisa kemana aja. Enggak. Lebih dari itu, pasarnya itu adalah orang-orang yang sudah berumur. Kalau mereka mau mau adventure sendirian, masuk kampung dan sebagainya, rasa takutnya hilang karena dia yakin bahwa kalau jatuh bisa ngangkat sendiri. Betul, saya setuju soal itu. Kedua, walaupun itu tangkinya kelihatannya kecil, jarak tempuhnya itu bisa 280 kilo. Saya pernah nyoba itu. Dan yang lebih menipu mata adalah duduk di atas sadelnya itu. Kelihatannya kan sakit gitu. Oke, kalau udah berapa hari gitu biasa dan nggak sakit. Meskipun pertama kali juga naik nggak sakit kan. Dan menurut saya ini jauh lebih lebar dari dirt bike. Iya. Seatnya lebih comfort. Ini motor kesayangan saya. Jadi mohon dengan hormat jangan sampai rusak. Iya, belum nyentuh tanah hari ini. Iya, nggak boleh nyentuh tanah. Tapi worth it loh motor ini. Oh, it's the best bike. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia sempurna. Kasih penny, kasih tenda, ngilang. Seminggu nggak pulang ke rumah. Seminggu? Sebulan. Satu dong. Peletakan batu pertama pembangunan Waduk Jatiluhur dilakukan oleh Presiden Soekarno dan selesai dibangun pada tahun 1967. Dari Bendungan Jatiluhur, kami melanjutkan ke sentra pembuatan keramik di Pleret. Keramik memiliki 4 unsur dasar kehidupan, yaitu tanah, air, udara, serta api. Pembuat keramik adalah si pemberi jiwa yang membentuk dan memberi fungsi pada keramik tersebut.
Sebuah konsep sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Itulah yang membuat keramik pleret bertahan sampai hari ini. Selama keempat unsur dasar kehidupan masih tersedia, keramik pleret pun akan terus hidup dan ada. Kenapa harus begini? Ini teknik awal. Satu itu keplokan menjadi bulatan baso. Kedua, teknik peletakan. Kenapa harus di tengah? Kita ambil titik center. Awal dulu ya. Biar saya dulu. Setelah benar-benar center, kita ambil alat bantu yang disebut dengan dalim. Itu kain biasa. Kain biasa atau sofon. Fungsinya ini cukup sederhana. Kedua, sudah center, kita bikin dasar dulu yaitu dengan silinder. Oke. Ya. Nah, dasar silinder. Jadi dia harus begini ya. Ya. Setelah itu 4 jari di luar kita diangkat. Ini di tinggi ini ya. Ya. Lalu alat yang ketiga yang disebut dengan cawi kalau bahasa ini bisa digunakan dari plastik atau garis atau bambu ya. Fungsinya untuk meluruskan antara posisi bentuk baik yang bulatan nanti atau yang silinder juga. Cukup. Lalu kita untuk memindahkan dari alat putaran ke tempat kita menjelang penjemuran, ada alat potong yang disebut dengan serat, terbuat dari kenur atau senar. Cara ngambilnya kita perasaan. Ini adalah pengalaman pertamaku membuat keramik. Ada kesamaan antara membuat keramik dan beryoga. Meskipun kita bergerak, tapi di saat yang bersamaan, pikiran kita harus rileks seperti saat kita bermeditasi. Nggak apa-apa. Gimana saya benerinnya kalau udah gini? Gini aja dulu langsung, kayak tadi. Kayak tadi. Sambil pegang ya. Ini yang di luar dirapat posisinya. Gini. Ya, telunjuk masuk. Gitu? Iya, sep. Nah, sambil diputar, sambil diangkat ke atas. Putarnya berapa? Begitulah asiknya. Ini banyak yang perempuan juga yang bikin ini? Mayoritas perempuan. Tuh, gini dulu ya. Oh, langsung dibenerin Mbak. Gini ya. Ini praktis. Posisinya begini, jari di dalam. Oh, buat ngeratain ya? Iya. Terus yang muter siapa? Iya gitu. Satu putar dulu. Jadi harus kuat banget ya. Sejajar antara alat yang di luar dengan yang di dalam itu posisinya sama. Sekarang udah jadi. Nih, jadi silakan dipotong cara motongnya. Bawah ya? Iya. Oke, diangkat. Coba. Belajarlah menjalani kehidupan seperti membuat keramik. Setiap gerakan, setiap helaan nafas, setiap emosi yang ada, memberi pelajaran dan makna hidup ketika piringan mulai diputar dengan cepat. Keseimbangan menjadi sulit didapat. Ku tersadar ketika tanah liat dalam genggaman menjadi hilang bentuk. Ku diam sejenak, pejamkan mata, dan genggam kembali. Tak tergesa, ku ikuti saja iramanya. Dan rasakan, di situ kita tahu kapan harus menggenggam erat, kapan harus melepaskan. Begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Iya. Saya mau buka lebar. Iya, sip. Oh, bisa. Oke. Langsung dipotong. Ini udah jadi. Ininya? Iya, nggak apa-apa, justru aneh. Oh gitu. Iya. Arti apa? Silakan dipotong. Bapak gini mau diajarin yang bener juga lama katanya. Udah ini bagus. Nah, ini ngangkatnya nih, hati-hati. Nah, diangkat. Boleh. Ditaruh di sini? Ya, dibawa aja dulu. Kalau bahasa Sunda tadi ngahijikeun rasa, Nah, hijikeun rasa. Menyatukan rasa.
antara jiwa dan raga, tangan yang bergerak gitu kan. Terus ini nggak dibakar ya? Setelah kering nanti kita dibakar. Oh, baru dibakar. Karena tanah gerabah beda dengan tanah stoneware. Kalau gerabah ini kita memerlukan waktu ya cukup lama juga, minimal kalau pleret nih kekurangan pleret karena dari kuantiti kita jelas kalah. Beda dengan karakter tanah Jogja, tanah Malang, dan tanah Sukabumi. Kalau tanah Jogja dibikin sekarang, dijemur sekarang, dibakar sekarang itu no problem. Cuman juga kualitasnya kurang. Kalau pleret bikin 1, bikin 10 atau 1000 minimal 10 hari dari mulai bentuk sampai pembakaran. Karena nggak bisa langsung setelah jadi barang langsung dijemur, itu nggak tahan kejut. Karena karakter tanah pleret beda dibandingkan dengan karakter tanah Jogja atau Lombok. Bedanya apa? Bedanya karena tanah pleret itu keelastisannya, kadar pasirnya kurang, kalanya lebih tinggi. 70% tanah, 25% pasir. Kebalikannya tanah Jogja. Kalau tanah Jogja 75% kadar pasirnya, kalanya 25%, makanya cepat kering, cepat dibentuk. Cuman dibakar enggak kuat sampai 1000 derajat. Kalau pleret di bawah 1000 no problem, di atas 1000 pun no problem. Itu aja kelebihannya. Karakter pleret, 1 warna terakota ini merah bata, 2 suara yang standar diminati untuk pasar ekspor itu ini, bukan? Nah, yang ini kan kurang, ini, nah, dijatuh. Enggak, itu ya. Oh, jadi yang lebih kering gitu. Ini kan buat beberapa musim, kan kalau di Eropa kan 3 musim, semi, hujan, panas. Jadi kan? biar tahan 3 musim harus yang bunyi suaranya kayak gini. Itu. Berarti ini pembakarannya yang di atas Di bawah 1000, emang standarisasi pleret itu 900 derajat. 900 derajat. Oke. Bapak banyak ekspor lah ya dari sini ya. Ya, kalau ekspor, alhamdulillah. Nah, kita berbicara ke sejarah dari 1904 sampai saat ini kita ada era regenerasi. Di era 1970-an muncul. Inilah pleret dari mulai kata celengan. Era 1985 pertama kali keramik pleret ekspor ke Belanda. Bahkan ada salah satu putra pleret yang punya penghargaan dari UNESCO keramik terbaik, Bapak almarhum Bapak Suratani. Disitulah dikenal dengan gaya terakota. 1985 sampai saat ini, bahkan data sekarang 2016 kami bulan Oktober udah 95 kontainer itu ke 3 negara, Eropa, Amerika, dan Australia. Bulan ini, tahun kemarin 105 kontainer data kami ekspor melalui para pengrajin kami ya, yang diminatinya seperti barang-barang ini. Yeah. Dari sentra keramik pleret, perjalanan kami lanjutkan ke Pelabuhan Ratu yang berjarak sekitar 150 km dan kami tempuh selama 4 jam. Kami menginap di Hotel Inah Samudra Beach. Hari ini adalah jadwal kami mengunjungi beberapa tempat yang melegenda di Pelabuhan Ratu. Salah satunya adalah Karang Hawu. Di
Di sini terdapat tempat yang dipercaya sebagai petilasan Ratu Kidul. Pada hari tertentu, tempat ini ramai dikunjungi orang yang ingin menemui Ratu Kidul. Nama Karang Hawu berasal dari gugusan batu karang yang menyerupai hawu atau tungku di lokasi itu. Terdapat batuan keras berbentuk lempengan yang menjorok ke laut, yang konon merupakan singgasana Ratu Laut Selatan. Keindahan sepanjang pantai selatan Pelabuhan Ratu tak bisa dilepaskan dari cerita misteri Ratu Kidul, seorang wanita yang dipercayai warga sebagai ratu penguasa pantai selatan. Tempat ini terasa semakin misterius karena drone kami beberapa kali seakan tertarik ke arah laut, bukan karena angin yang kencang, tapi lebih kepada medan magnet yang tinggi. Untung saja setelah beberapa kali di restart, drone dapat terhubung dan kembali pulang. Siapa yang menyangka bahwa Pelabuhan Ratu dulu memiliki bandara udara? Karena rasa penasaran, tim mencoba mencari tempat yang diperkirakan bekas dari bandara udara tersebut. Namun sesampainya di sana, kami hanya menemukan sawah, kolam ikan, serta beberapa rumah penduduk. Konon, bandara udara ini dibangun untuk menunjang Hotel Samudra Beach yang jaya pada era tahun 60 sampai 70-an. Pelabuhan Ratu, selain kaya akan hasil lautnya, ternyata maju juga di bidang pertaniannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hamparan sawah yang subur dan hijau di sepanjang perjalanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu didirikan pada tahun 1993. Pembangunan pelabuhan ini bertujuan sebagai tempat tambat labuh nelayan yang mempunyai daerah tangkapan ikan di Samudra Hindia agar bisa memasarkan hasil tangkapannya. Lalai dalam bahasa Sunda berarti kelelawar. Goa Lalai adalah salah satu objek wisata alam yang berlokasi sekitar 3 km dari Pelabuhan Ratu. Di Goa Lalai, pengunjung dapat menyaksikan jutaan kelelawar yang menghuni Goa Lalai ini. Rombongan kelelawar ini mulai keluar sekitar jam 5 sore. Mereka berputar-putar di mulut goa dengan suara yang berdecit. Kawanan kelelawar membuat formasi berliuk-liuk bagaikan ular menemukan mangsanya. Keberadaan kelelawar ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar untuk mengendalikan populasi serangga. Karena makanan kelelawar adalah serangga, sehingga hama menjadi berkurang. Kalau Goa Lalai ini ketemu sama nelayan setempat sekitar tahun 60-an. Kelelawar keluarnya itu sekitar jam 4 sampai setengah 6. Albino ada, saya pernah hitung sampai 17 ekor, warnanya putih. Itu bahasa ilmiah. Dan sampai sekarang itu nggak bertambah. Kalau albino kan memang ada kelainan genetik ya. Kata orang tua di sini itu ratu dan rajanya, dan memang ada 2 yang putih banget. Beda dengan yang lain maksudnya. Ada pernah datang turis asing orang New Zealand sama saya datang ke sini, sama saya diantar kan ya, di guidein gitu.
dia setelah melihat semuanya dan sampai melihat kelelawar keluar itu sampai bilang sama saya ngelihat cuman ada 2 di Australia sama di sini gua kelelawar yang banyak begini. Penggagas pembangunan hotel ini adalah Bung Karno. Bung Karno. Ya. Bung Karno mungkin punya memorial ya, di tempat ini karena beliau pernah bersembunyi di atas Gunung Tangkil, ini nama di atas Gunung Tangkil selama beberapa saat. Lalu beliau ingin membangun hotel ini sesuai dengan apa yang tertera dalam sejarah. Jadi dikatakan itu antara tahun 1800 oleh sesepuh Pelabuhan Ratu bahwa di sini akan didirikan sebuah pesanggrahan dan yang mendirikannya adalah seorang ratu negara ini. Nah, jadi beliau menyusuri sejarah itu dan kebetulan beliau punya kemampuan, punya power ya. Yaitu dengan kekuasaannya sebagai presiden. Jadi beliau membangun pesanggrahan ini. Pesanggrahan ini dalam sejarah disebutkan panjangnya 65 meter, lebarnya 62 meter, dan tingginya 19 meter. Setelah dideteksi oleh kami, ternyata bukan 19 meter lebih ini ya. Akhirnya setelah kita membaca lagi sejarah, ternyata tinggi 19 itu tahun 1900 ya. Oh, tahun 1900. Lebarnya 62, tahun 1962 mulai dibangun peletakan batu pertama. Dan panjangnya 65 meter, itu 1965 selesainya. Nah, jadi itu kayaknya semacam kata-kata siloka ya, kata-kata kiasan yang kenyataannya memang demikian. Kebetulan waktu itu sekaligus 4 hotel dibangun. Betul. Ya? Hotel Indonesia, Hotel Indonesia, Ambarukmo, Bali Beach Hotel, dan Samudra Beach. Iya betul. Hotel ini pernah memiliki masa jaya di sekitar 60-70-an itu. Iya. Bahkan satu-satunya hotel interkon Betul. di Indonesia. Iya. Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Betul. Jadi hotel ini berkelas interkontinental ya. Jadi pada saat itu sampai Jawa Barat pun mendeklarasikan bahwa Jawa Barat punya hotel primadona dengan hotel berbintang. Di balik segala keistimewaannya hotel ini, ada satu yang paling istimewa menurut saya. Iya. Adalah sisi mistisnya. Oh iya iya. Sangat terkenal dengan kamar 308-nya. Betul. Itu merupakan, bisa dikatakan legenda. Ruangan tersebut dikosongkan oleh pihak hotel. Betul. Dan ini sejak kapan kira dilakukan itu? Setelah grand opening, jadi staf-staf kita, orang-orang Jepang itu ditempatkan di lantai 3. Di semua dari kamar 301 sampai kamar 324. Kebetulan yang menempati kamar 308 itu setiap malam beliau tidak bisa tidur. Jadi ada perasaan terganggu, jadi orang Jepang percaya ya adanya obake, adanya setan, adanya makhluk halus. Akhirnya meminta kepada manajemen bahwa minta pindah saja dari kamar itu. Nah, manajemen tanggap. Pada saat itu kebetulan general manajernya orang Jepang juga, Mr. Hiroshi Machida ya. Lalu kepada staf kita, staf Indonesia, untuk mencari orang pintar. Ada apa di kamar tersebut?
Nah, ternyata setelah dideteksi bahwa kamar tersebut tidak boleh dijual. Jadi manajemen ikut, oke, kalau begitu tidak usah dijual. Kamar tersebut banyak kejadian-kejadian. Jadi kamar 308 itu berbunyi dering telepon ke operator. Lalu setelah dijawab tidak ada orang. Itu sering terjadi. Selain dering telepon dari 308 apa lagi, Pak? Yang jelas orang-orang tertentu bisa mendeteksi ada sesuatu. Kita juga bisa merasakan bahwa kamar tersebut semacam base station ya, untuk komunikasi, menyesuaikan frekuensi dan kita bisa komunikasi dan mengatakan bahwa beliau, saya ibu Ratu, bukan Loro Kidul. Ibu Ratu. Siapa Ibu Ratu? Beliau mengatakan bahwa saya hidup sebelum kamu ada. Pada zaman sebelum kita ada beliau sudah turun. Sesuai dengan namanya Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu adalah tempat turun. Ratu adalah ratu. Ratu perempuan identiknya. Istilah Palabuhan Ratu itu adalah pelabuhannya waktu Ratu Sang Ratu datang. Betul. Apa bedanya Nyi Loro Kidul dan Ratu ini? Ratu Kidul dengan Loro Kidul lain. Kalau Loro Kidul ada, tapi sudah tidak ada. Ya. Kalau Ratu Kidul tidak ada, tapi ada. Itu satu dimensi. Saya pernah datang ke Pulau Samosir. Betul. Saya naik ke gunung di Tele itu, saya masih ingat Tele. Dan di atas Tele itu masih ada gunung lagi. Dan kita ke sana, di mana banyak patung-patung dari abah-abah, tetua-tetua dari suku Batak. Betul. Lalu saya diceritakan ini abah ini abah itu dan sebagainya. Betul. Kemudian yang terakhir dia bilang, yang ini menikahnya dengan Nyi Loro Kidul. Itu saya kaget sekali itu. Oh ya. Ada penguasa di Pelabuhan Ratu yang bernama Nyai Roro Kidul. Dibikin opung ini namanya Sibiring Laut. Karena dia terbang menuju Pelabuhan Ratu atau menuju Pulau Jawa. Sibiring Laut namanya. Sibiring Laut. Yang berkuasa di Pelabuhan Ratu. Itu suku bangsa yang ada di Indonesia itu begitu rumitnya. Iya. Sampai saya bertanya, siapa sih Nusantara ini? Ada seorang profesor dari Brasilia yang membuat buku The Lost Atlantis. Iya. Dan itu adalah Indonesia. Kalau dilihat dari geografinya, terus dilihat dari sejarah, legenda dan sebagainya, dan bukti-bukti yang sudah ditemukan, itu sangat mungkin. Tapi yang pasti bahwa kamar 308 itu bukan tempat yang menakutkan. Betul. Hotel ini bukan hotel yang menakutkan. Betul. Hotel ini sebetulnya punya keistimewaan satu, yaitu bisa bersiarah ke sebuah tempat yang punya dimensi lebih dari 3 dimensi. Betul. Pak Acep, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sayang sekali, hari ini aku harus kembali ke Jakarta karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditunda lagi. Harus pulang, dikerjakan dulu semua. Naik motor, bawa koper sama ransel, bukan backpack tapi ransel. Ojeknya udah datang, Sam. Ojeknya datang. Sebenarnya, aku sedih tidak bisa melanjutkan perjalanan ini karena masih banyak tempat-tempat indah yang belum aku singgahi di Jawa Barat. Ini 1,5 jam ya. Baik, ya, hati-hati ya. Bye. Thank you. Dari sini diantar Kadek ke stasiun bus.
stasiun bus. Dari Abis stasiun itu, bus kamu naik bus menuju ke Sukabumi. Dari Abis dari Sukabumi ke naik Bogor. kereta ke Bogor. Oke, Nyambung dari lagi Bogor, Jakarta, ke Jakarta Kota. Kota. Ya. Sip. Ya. Aneh. Naik dari ke kiri, oke. Dan oke, sip. Wes. Kami menuju ke Ciptagelar, di mana kita bisa menemukan beberapa sistem pengawetan beras berpuluh-puluh tahun. Bangsa kita memiliki teknologi tinggi dari sekian abad yang lalu. Kita ambil jalur yang nggak terlalu sulit karena mengingat mobil ini kan berat. Jadi kalau ngambil jalan yang terlalu sulit nanti kita makan waktu terlalu banyak dan sampai di sana jadinya malam. Rencananya kita nginep di sana di rumah penduduk. Jadi kalau bisa sampai sana nggak terlalu malam lebih baik. Terus hari ini aku di mobil karena si The Boys mereka pada pengen ngebut. Kalau aku ikut kan mereka pelan-pelan. Ini mobilnya aku baru pegang lagi setelah waktu ke mana ke Timor kan aku banyak di mobil ya setengah-setengah lah, tapi lebih banyak di mobil juga. Ini baru kali ini lagi aku nyetir lagi, udah jauh lebih enak. Ya mudah-mudahan sampai di tujuan selamat, nggak ada halangan apapun. Nyetir tuh ya kalau habis makan itu benar-benar sangat challenging karena seperti biasa ngantuk, tadi makannya kenyang banget, dan seperti biasa karena mobil ini bebannya berat, nggak cuman yang ada di sini, di belakang barang banyak, di atas juga full. Jadi kalau nanjak memang jadi nggak bisa ngebut kayak kalau jalan lurus atau datar ya. Apa yang terjadi? Rem panas. Jadi remnya motornya Pak Yuk itu mungkin karena panas, tadi kan turunannya bener-bener curam gitu. Terus kayak loss, jadi bukan blong, tapi dia kayak mungkin lengket atau gimana, jadi nggak mau ngegrip. Nah ini kan turunan di depan juga cukup curam, jadi berhenti dulu sebentar supaya motornya agak dingin. Biasanya sih balik lagi normal. Motor ini istimewa. Kalau motor lain mungkin sudah gubrak karena licin banget, batu campur lumpur, turunannya tajam,
terus 90 derajat. Makanya ini jadi motor kesayangan saya karena enak banget gitu. Aku mesti ngegas soalnya. Wih gila, itu tinggi banget men. Ini longsor nih. Oh nggak ada suara. Ini boleh tolong, maaf mengganggu. Dalam perjalanan memasuki desa Ciptagelar, kami melihat banyak padi yang digantung di sisi kiri dan kanan jalan. Ternyata, ini adalah cara unik penduduk desa Ciptagelar menjemur padi setelah proses panen. Biasanya, di daerah lain, cara menjemur padi hanya dengan cara meletakkan padi di atas tanah yang dilapisi dengan terpal. Namun bagi masyarakat desa Ciptagelar, karena padi yang ditanam murni organik dan hanya dipanen setahun sekali, mereka memperlakukan padi dengan penuh rasa hormat. Setelah memanen padi, mereka menggantungkan padi yang sudah mereka potong. Dan setelah padi mulai kering, padi akan diikat kembali yang dikenal dengan prosesi mocong, sebelum disimpan di tempat penyimpanan padi yang disebut huma. Perjalanan kami kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya, karena kami melengkapi diri kami dengan perangkat Bluetooth yang memungkinkan berkomunikasi 4 orang atau conferencing, sehingga kami bisa mengagumi keindahan alam bersama-sama, tertawa bersama-sama apabila ada yang lucu, atau saling memperingatin apabila kita melewatin jalan yang berbahaya. Gimana? Apanya? Simpangannya gimana? Menakutkan nggak kira-kira? Kalau lihat ke bawah menakutkan, tapi kalau lihat ke depan sih biasa aja. Oh, jadi senang, enak naik tipsnya gitu. gimana? Tipsnya gimana? Tipsnya, ya dinikmatin aja, nggak ada apa-apa, biasa aja. Nggak takut? Nggak ya? Sip. Pada suatu tanjakan yang sangat terjal, di mana sangat gelap dan tikungan sangat tajam, sedangkan di samping kiri adalah jurang, saya terlambat mengendalikan motor sehingga terjatuh. Untung tidak masuk jurang.
Karena hujan turun, jalanan berbatu yang kami tempuh menjadi sangat licin. Tim motor harus berhenti untuk mengempeskan ban agar motor lebih aman dan lebih mudah dikendalikan. Kita kempeskan ban sampai dengan sekitar 10-15 PSI karena ini jalurnya cukup licin, berbatu licin. Sangat bahaya banget kalau dia nggak ada grip dan sampai mundur, jadi kita turunkan sampai sekitar 10 PSI. Salah satu cirinya adalah dinding ban yang aslinya bulat, jika pressure-nya sekitar 10 PSI dia bisa mengikuti kontur landasan, jadi ini bisa main. Perhatikan dindingnya ini, buat dia sampai lentur, sampai bisa main. Jadi kalau resiko kalau dia terlalu rendah tekanan anginnya, ban dalam bisa putus. Jadi kita tahan antara 10 sampai 15 PSI. Begitu kita ketemu jalan yang kering, jalan normal lagi, kita isi lagi ke 20 PSI, 20 sampai 28 PSI. Nitrogen atau nggak nitrogen nggak terlalu pengaruh untuk badan off-road. Ternyata Desa Ciptagelar tidak jauh dari lokasi tim berhenti untuk mengempeskan ban. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya tim tiba dengan selamat sampai di tujuan. Kami pun disambut oleh Kang Yoyo sebagai perwakilan dari Desa Ciptagelar.